Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih langkah mundur langkah kencot. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan ekspor kembali. Tetapi pada malam hari ini kita hanya berlima ya. Betul. Mas Diki sedang ada acara keluarga di Bandung, Mas Sogun sedang perjalanan menuju ke Garut teman-teman. Akhirnya saya menambah kekuatan dalam ekspor, itu Tim CR jalanan saya ambil satu, yaitu Ki Warso. Mohon bantuannya Ki Warso. Siap mas. Ya, baik teman-teman ya, untuk sementara ini kita belum memberanikan diri untuk memasuki wilayah Sawiara teman-teman ya, dimana seperti informasi yang tadi malam telah disampaikan bahwasanya Sawiara sudah tidak aman untuk dieksplor, mengingat rombongan dari Ranjau Lintah ya, dengan sengaja dibuat oleh penyihir agung, siapa itu junjungannya, Kolo Jegang ya, sudah menyebarkan sebuah ranjau lintah, di mana siapapun yang telah menginjak ranjau itu sangat berbahaya sekali, bahkan bisa fatal terhadap tubuh kita ya teman-teman ya. Betul, terbukti. Terbukti kita mendapatkan musibah, yaitu Pangeran Sarif atau yang Macan ya, di mana beliau dengan tidak sengaja menginjak lintah itu, tiba-tiba membrutal, tidak mengenali kita, seperti dikendalikan. Dan lebih bahayanya lagi teman-teman ya, ternyata lintah itu meminum darah segarnya, meninggalkan cairan berupa seperti minyak, dimana jika dibiarkan akan keseluruhannya dikendalikan oleh rombongan lintah itu sendiri teman-teman ya. Betul. Bahkan jika sampai fatal, itu bisa sampai kematian. Tapi doa yang terbaik tentunya buat beliau yang Sarif ya. Sebelumnya untuk yang Sarif yang hingga saat ini belum sadar diri dan belum ada kabarnya, karena posisi masih dibawa oleh Tabib Ponidin ke kota laut itu teman-teman ya, Negeri laut ya. Al-Fatihah untuk yang Sarif. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga malam hari ini saya mendapatkan kabar baik dari keadaan yang Sarif itu sendiri. Amin. Ya. Tim Kasih langkah mundur langkah kencot. Seperti biasa sedulur, jam 18.20 jenengan sholat terlebih dahulu, lalu standby mendoakan dan support terus, tonton video Tim Kasih, siapin cemilan dan makanan. Oke. Yang lu masuk temen bang. Mas kok yang Sarif itu. Apa sih? Mas, barang ke mas? Tapi kuntin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat. Bagaimana tuan dari Ponidin? Saya datang ke sini untuk meminta maaf pada Perihal apa? mengenai Pangeran Sarif. Kenapa ya Pangeran Sarif Ponidin? Seperti ini. Saya sudah mengupayakan semaksimal mungkin mengenai yang Sarif, tapi keadaannya semakin memburuk. Saya sudah mengundang sahabat-sahabatku para tabib berkumpul untuk menangani Pangeran Sarif, tapi apa yang telah terjadi tuan dari Ponidin? semua alat-alat yang ada di sana itu tidak mumpuni. Lalu
hanya keajaibanlah yang bisa menyelamatkan yang salah. Semua alat sudah saya pasang, seluruh badannya sudah saya pasang alat, tapi keadaannya semakin lumpuh. Saya meminta maaf, tapi saya benar-benar sudah mengupayakan apa yang saya punya. Bahkan sahabat-sahabatku sudah saya undang semua, tapi belum bisa merubah keadaan yang menimpa pada Pangeran Salih. Saya bingung harus bagaimana. Akhirnya saya kesini mengabari dirimu. Dan saya tidak berani melepas satu alat pun. Saya pikir jika satu alat dilepas, pasti Pangeran Salih tidak bisa diselamatkan. Apakah tidak ada alat yang lebih canggih lagi Tuan Toiponidi? Sudah, semua alat para tabib sudah saya bawa ke sana, tapi tidak ada hasil. Astagfirullah. Doakan saja mudah-mudahan ada keajaiban yang datang sehingga Pangeran Salih bisa pulih kembali. Saya merasa bersalah samaku. Kenapa saya tidak bisa mengobati? Percuma saya menjadi tabib jika hasilnya tidak seperti yang kalian inginkan. Ya Allah. Setiap saraf-sarafnya itu sudah lemah. Bagaimana dengan darahnya? Apakah masih bisa untuk menopang hidup dari Pangeran Salih? Itu Pangeran Salih sampai saat ini bertahan itu karena ada alat-alat yang menempel pada tubuh. Satu saja alat dicabut, pasti Pangeran Salih tidak bisa diselamatkan jika ada alat yang saya cabut. Saya datang ke sini pun benar-benar keadaannya bingung sekali. Tuan Toiponidi, Bagaimana sahabat? kalaupun memang keadaannya seperti itu, saya minta Tuan Toiponidi datang, tunggu beliau, dampingi beliau, jangan terlalu ditinggal lagi. Saya akan mengupayakan malam hari ini juga. Keajaiban itu pasti akan datang. Amin ya Allah, amin ya Allah. Astagfirullah. Terima kasih sahabatku. Saya akan kembali ke sana. Ya Allah. Sekali lagi saya minta maaf sahabatku. Astagfirullahaladzim. Kalian jangan pernah bosan untuk mendoakan Pangeran Salih. Kami titip Pangeran Salih Tuan Toiponidi. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tak nyalakan ini. Waalaikumsalam. Udah nyala dari tadi. Apa kabar manusia? Assalamualaikum yang Bro. Waalaikumsalam. Ada apa? Yang saya Ki Warso. Namamu Ki Warso. Iya. Sebelumnya saya minta maaf ya.
sudah memanggil jauh-jauh Eyang Tombro ke tempat ini? Loh, tidak apa-apa. Saya kan sudah mengatakan kalau kalian membutuhkan bantuan saya, panggil saja. Saya insya Allah dengan ikhlas dan bersedia, saya akan datang. Seperti ini Eyang Tombro, barangkali Eyang Tombro tahu. Ternyata desa yang diteror oleh penyihir agung sekarang banyak sekali ranjau lintah. Sawiara toh? Iya, Ranjau lintah. apakah Eyang Tombro tahu mengenai ranjau lintah? Di mana siapapun yang telah menginjak ranjau lintah itu, badannya akan dikuasai sepenuhnya oleh lintah-lintah itu, di mana lintah itu adalah panglima-panglima milik dari penyihir agung atau Kolosekang itu. Ya, saya tahu Tahu tentang ranjau lintah itu. Itu memang prajurit-prajurit dari penyihir agung yang biasa digunakan untuk mempermudah pekerjaan mereka, untuk melawan musuh-musuh mereka. Saya juga pernah menggunakan. berarti jenengan tahu. Saya tahu, tetapi dulu saya menggunakan lintah-lintah itu hanya untuk berburu hewan saja, tidak untuk digunakan kepada makhluk, apalagi kepada manusia seperti kalian. Seperti ini Eyang Tombro, Eyang saya, Pangeran Samu, beliau tidak sengaja telah menginjak ranjau itu. Dan lebih fatalnya lagi, keadaan sekarang sangat kritis. Kami semua bingung dengan keadaan ini semua. Saya tahu manusia, apa efek dari siapapun yang menginjak ranjau lintah itu, kondisinya seperti apa, saya paham. Jadi maksud kalian mendatangkan saya kemari untuk meminta keterangan dari ranjau lintah itu dan meminta apa yang harus dilakukan toh? Betul ya. Langkah apa kira-kira untuk menyelamatkan si korban jika terkena ranjau lintah itu sendiri? Seperti ini manusia, saya akan mencoba jelaskan. Ranjau lintah memang digunakan untuk melumpuhkan musuh, apalagi terkhusus kepada penyihir agung. Kita balik lagi ke hukum fitrah dari lintah ataupun hukum alam dari lintah. Lintah itu itu akan menempel ke siapapun yang memiliki darah segar. Ya, itu secara naluriah dari lintah, dia akan mencari makan dan menempel kepada makhluk hidup yang memiliki darah segar. Lintah itu akan masuk bukan melalui orang yang masih muda ataupun udah tuh, yang masih seperti kalian lah. Orang tua saja itu bisa dimasuki lintah asalkan darah itu masih mengalir dan terus berputar di dalam tubuh. Kan otomatis darah itu kan bertukar-tukar kan. Yang kotor akan disisihkan, yang bersih akan diproduksi terus. Seperti itu. Penanganannya seperti ini. Itu memang bagian dari sihir. Namun lintah yang digunakan tetap lintah yang bersumber dari alam. Hanya saja diberi sedikit ilmu sihir dari lintah-lintah itu. Biasanya lintah yang digunakan oleh penyihir agung yang masuk ke dalam tubuh dari orang atau korbannya itu hanya satu, tidak lebih dari satu. Tapi efek yang dirasakan oleh orang yang menginjak ataupun terkena lintah itu akan luar biasa. Ya benar. Pasti akan sekarat. Iya benar itu. Ya, memang seperti itu manusia. Seperti ini. Lintah
itu tidak akan menghisap darah ketika darah itu ada rasa yang berbeda yang dirasakan oleh Lintah. Jadi kalian lakukan bagaimana caranya. Lintah itu merasakan ketidakenakan pada darah yang dia makan. Dengan cara Caranya sebenarnya mudah dan kita bisa mendapatkan bahan-bahannya itu dari alam sekitar. Yang pertama, kalian dengarkan ya. Lintah tidak suka merasakan kepahitan yang ada di dalam darah. Tetapi pahitnya darah itu tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri, melainkan harus ada tambahan dari luar. Ya, mengerti ya kami sejauh ini. Kalian siapkan daun-daun yang mempunyai rasa pahit. Itu yang paling utama daun pepaya. pepaya pahit. Ya, daun pepaya kan pahit itu kan. Daun pepaya. Ini yang harus kalian siapkan. Pertama daun kelor. Daun kelor. Daun jarak. Kamu tahu jarak yang Tahu. buahnya itu. Dodo ya. Nah, itu kan sebenarnya pahit. Daun kelor, daun jarak ataupun daun beratawali. Ya, daun beratawali tahu. Tahu. Daun beratawali, daun pepaya itu sudah pasti. Lalu ada Tridia tahu atau enggak sih kamu? Tahu. Tridia tahu. Tahu. Nah, daun Tridia itu bisa digunakan. Tuh mbah, temut-temut mbah. Lalu daun mengkudu, pace yang biasa buat rujakan itu loh. Nah, itu kalian cari, kalian satukan, lalu kalian tumbuk. Nah, ini bagian pentingnya. Harus ada garam. Karena lintah di alam kalian pun kalau terkena garam, lintah itu pasti akan mati. Ataupun paling tidak dia akan merespon dengan mengeluarkan cairan dan akan menggeliat-geliat mencari udara segar ataupun tempat lainnya yang tidak mengandung garam itu. Kalian harus menyediakan itu. Utamanya adalah garam. Cara penanganannya, kalian tumbuk dedaunan itu sampai halus, kalian campurkan dengan air dan kalian ambil segenggam tanah, namun yang tanah yang sudah terkena rayap. Rumah rayap itu loh. Tapi tanahnya Unur. ya unur rayap itu. Bukan rumahnya yang di dalam itu. Bukan Tanahnya. yang seperti kertas itu, bukan. Tanahnya yang berwarna coklat. Kalian haluskan, tumbuk menjadi satu. Setelah halus, kalian campurkan dengan garam. Lalu si korban yang sudah terkena lintah kalian baringkan. Karena kondisinya pasti kritis dan tidak mungkin untuk berdiri. Kalian balurkan seluruh tubuhnya, ya. Ingat, hanya disisakan telapak kaki saja, ya. Disisakan telapak kaki saja. Lalu kalian kaki yang tidak dibalur. iya, telapak kaki saja, semuanya dibalur. Buat apa itu? Kenapa? Buat apa kok disisakan? Nah, ini saya akan jelaskan. Disisakan telapak kaki itu untuk pintu keluar dari lintah tersebut. Karena tidak mungkin lintah akan keluar ketika ada baluran dari daun-dedaunan itu yang pahit. Setelah sudah selesai dibalur, kalian bungkus dengan daun pisang raja. Ya, daun pisang raja. Diungkap. Nah, namun karena lintah ini ada pengaruh dari sihir, kalian harus mengikat daun pisang raja itu yang sudah ditutupkan ke badan korban, harus menggunakan tali dari bambu kuning. Karena ada pengaruh sihir di situ. Ya, kalau kalian sudah melakukan itu semua,
kalian siapkan darah segar. Oh. Darah segar bisa kalian ambil dari sembelihan ayam. Dagingnya kalian masak untuk makanan kalian. Darahnya kalian gunakan, kalian tempatkan di wadah, lalu diletakkan di depan telapak kaki seperti ini. Secara naluri ya, ketika Linta itu merasakan sudah ada perbedaan darah yang dia makan ataupun darahnya sudah menjadi pahit, dia pasti sudah tidak akan betah di dalam tubuh tersebut. Dan secara otomatis Linta itu akan mencari jalan keluar. Ya, tetapi untuk mempercepat keluarnya Linta dari tubuh si korban, itu kalian harus pancing dengan darah segar. Darah ayam itu. Nah, itu bau dari darah segar akan tercium oleh Linta, dan Linta itu akan mengikuti bau tersebut dan melewati telapak kaki. Seperti itu. Nanti kalau kalian masih bingung caranya, kalian bisa bawakan saja korban itu. Nanti saya yang akan melakukan. Ya seperti itu ya. Kalian siapkan dulu bahan-bahannya. Kalau sudah komplit semuanya, sudah kalian tumbuk, monggo silakan saya dipanggil. Baik, dengan seperti itu saya akan secepatnya untuk mempersiapkan hal itu. Ya, dan ketika Linta itu sudah keluar, harus cepat-cepat dibunuh. Jangan sampai Linta itu menemukan darah segar lain dari sumber yang lain. Misalnya dari tubuh kalian, itu jauh lebih berbahaya. Seperti itu ya, bergegas. Ya, jangan berarti sampai telat. Seperti ini yang Pak Bro, mungkin karena persiapan itu banyak, nanti akan dilakukan di desa saya, Oh, tidak apa-apa. di rumah ya. Saya siap dimanapun dan kapanpun. Saya orang tidak sibuk. Saya jadi siap membantu siapapun. Ya, seperti itu ya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Semoga masih ada waktu untuk menyelamatkan korban itu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Tapi jenengan yakin kek? Yakin. Serius? Ayo, aku lah. Iya, Pak. Berat, Pak. Ayo, berat. Oh, berat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh, sudah disiapkan toh? Ya, sesuai permintaan segar bergegas. Iya, ya, betul. Ini daun kelor. Ini untuk lomboknya loh. Ya, ini daun kelor. Ini daun jarak. Sudah, biar saya saja. Oh iya. Nanti kalian bantu tolong tumbuhkan ya. Siap. Siap. Ya Pak Bro. Tadi darahnya cuma dapat segini ya Pak. Nah, itu lebih dari cukup. Oh, udah lebih. Ayamnya kalian masak toh? Masak. Ya, biar tidak mubazir. Mau apa? Nanti sambilin. Tidak usah. Usah. Bakar nanti ini udah ada apinya. Ini kalau mau Ya, dibakar boleh, terserah kalian. Aduh. Pak Warso. Yap. Tas saya Mas Blendos ke mbok angel. ini tip tanah unurnya. Oh, ya. Ngel-ngelin. Terima kasih. Ini tanah. Lah ini ngomong-ngomong, korbannya mana toh? Masih di sini. Belum ada di sini. Belum. Mau dibawa ke sini. Ya nanti aja, nggak apa-apa. Ini disiapkan dulu. Nah, 1 lembar. Olah, kok kurang sih? 1 lembar. Ya nanti ditambahin lagi, nggak apa-apa. Ini wajahnya ini. Ya wajahnya berapa? Nih. Ini daunnya. Daunnya juga. Pucuknya. Daun pepaya, daun gandul. Pepaya itu. Nah, pas ya jeneng kono. Ini Seredia. ini sedia. Seledi. Nah, sedia. Pupusnya saja le. Pupus. Lalu apa lagi? Apa? Kelor. Ada. Ya kelornya sudah ada. Oh berarti sudah. Tali kuningnya sudah ada. Ini coba bikin saya. Bambunya kayak gini, Mbok. Ini bambu kuning. Nah betul. Ini yang udah dibikin tali tadi. Ya
Wah, cepat sekali kalian bergerak ya. Ya no. Oh, ini ulur ayamnya. Ya. Ya, ini garamnya nanti dimasukin tapi disisain sedikit. Ketika lintahnya sudah keluar, nanti saya akan bunuh lintahnya dengan menggunakan garam. Dengan sedikit ada mantra. Maksudnya ke darah itu. Di itu apa namanya? Uwur-uwur ke lintahnya. Oh ya. Awas mau kena. Arwah sih kena. Airnya sudah ada, Le. Atau ini. Kita bawa satu ember mas. Wah, terlalu banyak ini buat mandi. Kakunya kan kurang. Enggak, ini cukup. Pak sini barang ya. Kayak pucak. Nah, ayamnya apa namanya? Peluruk. Gak apa-apa, biasanya kalau yang berurusan dengan sihir itu pasti ada hewan yang merespon. Ini nggak apa-apa, kotor seperti ini nggak apa-apa. Berapa? Itu pandai. Koruan di koruan boy. Nah, ini belum merucak lagi mbak. Kita lebih banyakkan daun pepayanya karena ini pahitnya itu sumbernya dari daun pepaya. Mat, ini makanan mbak. Padang ik. Ini tumbuk. Ya, kamu mau bantu tumbukan? Saya bantu tumbuk ya. Boleh. Wah, terima kasih. Senang saya kalau melihat anak muda semangat seperti ini. Anak muda harus semangat ya. Ya, Muda. Mudah. kalian itu masih bergejolak untuk melakukan hal-hal semacam ini. Semangat. Sudah seperti saya yang sudah tua ini loh. Tapi ini, Le, tolong ya. Siap. Nanti korbannya kalian masukkan ke raga kalian salah satu lah. Ya. Kan cuma satu atau berapa sih korbannya? Satu. Nanti saya aja nggak apa-apa. Oh, kamu saja. Iya. Ya, nggak apa-apa. Korbannya di Singapura tahu. Singapura mana tuh? Negara lautan. Negara lautan. Kota laut. Kota laut. Negeri laut. Kota laut. Kota laut. Yang ada di seberang itu toh, yang di utara. Iya, yang nyebrang laut ke Kasih air apa? Ya kasih air itu. Ya apa-apa. Tidak usah yang terlalu lembut, berarti itu tidak usah. Yang Berarti penting bikin yang banyak ya. bisa dibalurkan. Ya, Ini garamnya setengah. ya garamnya disisain sedikit saja. Mau bunuh pahit betul. Ya, emang dari baunya saja itu sudah pahit. Dan saya jamin, saya yakin 100% ini lintahnya tidak akan betah di tubuh tersebut. Amin, amin, amin. Mau cek ya? Pas kena pegang. Rujakan. Dah rambutnya. Daun pisang raja jangan lupa. Ini apa di sini apa? Ya, di sini nggak apa-apa. Ini udah cukup belum? Sedikit lagi nggak apa-apa. Kayak gini. Nah, itu satu. Nanti setelah si korban itu berbaring dengan telapak kaki di atas darahnya seperti Ini ini. bener diarapin daun pisang juga dong ya? Ya, tidak apa-apa. Telapak kaki di atas darahnya. Nanti ditutupin lagi dengan menggunakan daun pisang raja lalu diikat ya. Iya, ya. Berarti kalau dibaru harus dibuka pakai anu yuk. Dibuka pakaiannya. Ini kurang nggak bisa segini maksudnya. Bib. Kurang gitu sih. Ya, nanti kalau kurang Menyusul menyusul lagi, dibuatkan lagi. Ya, lepas. Kalau kamu yang mau digunakan raganya, kamu lepas semua. Ya, ini jangan. Nanti takutnya ada anak kecil. Ini perkampungan toh. Kampung. Bro, bang bro, saya udah banyak tadi bawahnya malah bikin yang dibikin segini yuk. Ya, siapa tahu kan kurang. Lagi pula badan dia gede kayak gini kan ya. Kayak ini talinya ditaruh di bawah apa buat nanti? Nanti Ingat. ketika tubuhnya sudah Ya, mungkin. disembelih lagi Iya, oleh yo. daun pisang raja. Berapa talinya?
Ya secukupnya supaya cukup. Nanti diikatkan sama ini saja nggak apa-apa, biar tidak repot. Bukan tentu juga. Kalau tidak kentut ya, jadi kok membadanya saja. Hah? Mau kemana gede? Namanya siapa korbannya? Hah? Namanya yang Sarif. Oh, sudah tua dia. Ya. Udah pernah ketemu di bilang kok. Yang mana tuh? Yang macan. Oh, yang macan itu. Iya. Macan kena lintah. Macan kalah sama lintah gua. Iya. Sederhana. Macangan apa enggak? Ya nggak kacangan juga. Memang ini lintahnya sedikit berbeda dengan lintah yang biasa kalian temui. Iya. Ini saya seperti ini Pak. Dibuka semuanya kok. Enggak. Tutupin. Malu. Langsung tutupin. Dia monggo silakan. Tutupin Mas. Itu udeng-udengnya dilepas dulu. Ntar luntur. Alah. Nah, Ini gimana? Tengkurap? Ya, jangan. Terlentang. Kamu terlentang. Kakinya dipundulin sampai ke darah itu loh. Ini otis banget. Dingin ya? Tahan. gijile kuwi keten kuwi. Gini. Iya. Nah, Otis banget. Kayak lucu goyang Sarip dan. anu bantu aku ngikat. Nah, Otis banget. Kayak lucu goyang Sarip dan. anu bantu aku ngikat. Nah ini belum dibalur. Belum dibalur itu. Masya Allah, aku kali yo. Ini tuh Balur gimana? dulu, jangan ditutup. Ini buat nutupin ini, malu. Nah, Ya Allah, ini kalau bukan buat Eyang Sarip, ya Allah, otis banget. ya Ditahan. ini belum dimasukin atau dibalur sih? Ya aku belum. Masukin apa? Korbannya. Masya Allah. Masa Ya, aku mana? Ini kalau panggilkan. Jangan tuh konsentrasi sabar nih kenapa? Yuk tidak, saya lihat dia sudah berbaring seperti ini. Saya tahunya ke Kamera taruh. sudah ada gitu loh. Ada makhluk juga di wanita. Ya mungkin iya. Pikiran saya sudah tidak ke waras dulu mungkin nantinya. Bukannya waras sih masih waras. Maksudnya tidak gampang mengingat. Mbak, Saya panggilkan si siapa namanya si makan itu. Teleponidin yang masukkan. Nah ya itu ya gini ya. Ngecek ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pas. Waalaikumsalam. Sudah pas. Ada apa? Saya minta bantuan di teleponidin. Yang Sarip masukkan ke raganya teman saya ini. Untuk diapakan? Beliau akan melakukan sebuah pengobatan tradisional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Tombro. Saya politik. Saya memang bukan kamu tabib. Iya. Saya tidak seahli kamu, tapi ini kan menyangkut tentang sihir. Dan alhamdulillah saya sedikit mengetahui tentang beberapa ilmu sihir, termasuk ranjau lintah ini. Ya, Oh iya. ini saya akan coba menyembuhkan dengan cara yang sudah pernah saya lakukan tapi dulu. Semoga saja ini, tapi saya yakin sih bisa. Ya, Ya mudah-mudahan bisa. Untuk mengenai sihir, saya kurang memahami. kalau saya insya Allah paham. Ya mudah-mudahan. Dia monggo panggilkan. Tapi seperti ini sahabatku. Yang saya pikirkan, jika pangeran saya dibawa ke sini, pastinya kan terpisah dengan alat yang saya pasang. Itu bagaimana? Ini kapan waktu dia itu terkena lintah? Udah 2 hari ya udah deh. Sudah 2 hari. Iya. Aman. Sebentar, saya hitung dulu. Alah, pakai hitungan sekali yuk. Masih ada waktu cukup. Saya rasa cukup. Tidak apa-apa. Alat yang digunakan oleh tabib Ponidin untuk membantu kehidupan dari si macan itu dilepaskan saja tidak apa-apa. Oh yakin? Saya yang menjamin insya Allah dengan bantuan dari Gusti Allah. Saya yakin dia tidak apa-apa.
Yang penting ini harus segera dilakukan. Bagaimana sahabatku? Saya setuju, insya Allah. Ya, Baiklah, menyakap semuanya ke sini. jangan ragu, yakin bahwasanya ada kesembuhan yang menyertai kita di sini. Amin, amin, amin. Amin. Saya biasanya tidak mampu, tapi saya baru melihat dan mengalami ada yang terkena hal seperti ini. Ya, nanti sekalian kita belajar bareng-bareng di sini. Ya, Monggo silakan panggilkan. ya sudah. Silakan cepat. Dimasukin ke tubuh ini ya. Baik. Ya. Ini dilakukan di kediamannya Bang Marcel ya teman-teman. Sahabatku, Baik. kau bisa membantu untuk mengangkatnya. Saya melepaskan alatnya. Ya. Pelan-pelan yo Leo. Jangan sampai ada getaran yang membuat lintahnya semakin bergerak. Syas. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya, Kimas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Allah. Langsung tutup. Dibalurnya dulu. Bantu doanya ya Lur. Semoga dengan cara ini kita berhasil. Seperti ini Bang. Subhanallah. Ini kan sihir berurusan dengan makhluk yang biasa kita temui sekitar kita. Cara penanganannya, kalau yang saya tahu itu apa kelemahan dari hewan-hewan tersebut. Mohon maaf, macan. Ini saya baluri kamu dulu. Kamu bisa bantu, silakan monggo. Semua Mas Tope nggak punya pandu mas. Wajahnya iya. Saya pasrahkan, ikhlaskan. Kamu jangan yakin Moke. Yakin. Dan jangan yang bilang kemarin kalau kita yakin ya hasilnya pun Insya Allah. Dia mengigau terus. kenapa dia selalu mengeram? Ya mengigau itu kayak begini, sudah Mas. alam bawah sadarnya dia. jangan tahan sekarang. Dia ingin segera terbebas dari sihir ini. Siapa sih bakar-bakaran sih Pak? Entah gunung itu kalau diratakan tuan tabungan ini Baiklah. Pas berarti darahnya posisinya ya pas cukup, nanti dia akan keluar. Semuanya. Sudah semua. Nah, ditutup. Ini telapaknya belum. Enggak, itu disisain Beb. Jangan. Buat keluar Di lintahnya bagian tante. telapak kaki itu untuk keluar lintah yang ada di dalam tubuhnya macan. Kurang apa Bang? Sudah cukup. Ini hanya untuk mengukurnya saja. Anu, Gange, tolong bantu ikat
tali ininya. Oke. Ya, siap. Iya. Iya. Wah, ini mereka lucu umur itu. Saya seperti ini sahabatku. Saya akan melihat dari atas sana. Ya. Takutnya naga ini kau butuhkan untuk membantu apa? Ya, siap. Ya, Saya akan menyaksikan dari sana. ya, kau saksikan saja. Mohon maaf kotor tangan Ya, saya. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, saya cuci tangan dulu. Kita bungkus kayak. Sudah. Tadi tuan telepon itu membawanya kemari. Sudah. Sudah. Saya akan mencoba merangsang darah ini menggunakan darah ini supaya lintahnya keluar. Itu garamnya? Garamnya nanti. Oh, nanti. Tunggu dulu. Ketika lintah juga keluar, saya akan bunuh Masukkan dengan gitu. garam itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kayak mas. Astaga. Lintahnya dia memberontak. Ya astagfirullah. Apa itu? Apa itu tuh? Bantu dorong mas. Apa biarkan? Astagfirullah. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Belum keluar semua Pak, Tuan. Masih ada satu lagi. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahu Akbar. Astagfirullah. Subhanallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Itu garamnya. Masukin apa? Tunggu. Masih ada satu. Allahu Akbar. Semuanya. Dimasuki lagi. Oh iya benar betul. Oh itu mana? Mati apa? Itu hanya reaksi dari lintahnya ketika terkena garam tersebut. Tunggu sebentar, jangan langsung dibuka.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Terus itu gimana itu? Kiwar sok. Tolong bantu bukain ini. Alhamdulillah. Prosesnya sudah selesai. Namun manusia ini tidak seperti yang kalian bayangkan itu akan langsung sembuh, itu tidak. Tetap perlu perawatan karena masih ada minyak dari lintah itu yang ada di dalam tubuhnya, itu harus perlahan dikeluarkan. Mana baru kamu ini baca? Kita perlu darah kayak gini kamu. Kita harus ke bawah sih mas. Tuhan kabupon ini, monggo masuk ke bentar, saya sedikit menjelaskan. Mohon maaf, Tuhan kabupon ini lintahnya sudah berhasil kami keluarkan, ya. Ternyata ada 2 lintah, pantas saja reaksi dari macan ini seperti sudah tidak karu-karuan. Ya, lintahnya memang sudah berhasil dikeluarkan, namun masih ada bekas dari lintah, yaitu berupa minyak masih ada berada di dalam. Cepat saya akan tolong terlebih dahulu. Ya, silakan, hitungan kalianmu. Pas subuh ini selesai, semoga Subhanallah, ini keajaiban. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Allahu Akbar Ini tidak kabiro. seberapa. Ini memang Allahu sudah pernah Akbar. saya lakukan, tapi dulu. Masih ada yang bisa nyemblur. Sudah mulai mengalir. Mudah-mudahan nanti bisa pulih dengan amin. 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 Subhanallah. Anu, Daniel, saya minta airnya Baiklah, untuk baiklah. cuci tangan. Monggo. Bantu. Nah, terima kasih, Daniel. Lepas. Itu mau dibawa ke sana lagi, Mas? Paling tidak 2 hari kau merawatnya, ya. Saya kembali ke Alhamdulillah. kota laut terlebih dahulu. Ya, silakan. Dan saya harap selalu berdoa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Baik, Lur. Alhamdulillah prosesnya untuk pengeluaran lintah itu jadi, Lur. Sudah. Dan kondisinya katanya tadi sempat membaik ya. Warso toh? Iya. Hanya saja Sudah selesai. kita itu bawa yang macan ke tempat tabibonidin lah. Makan sudah dibawa juga. Karena masih ada untuk pemulihan di tempat tabibonidin. Alhamdulillah. Berarti ini tinggal pemulihannya dibawa ke tempat tabib, Mas? Ya. Alhamdulillah. Nah, ini buat duduk. Salah. Monggo. Apa itu gue tadi, Nek? Oh, musuh banjir langsung musuh banjir. Tapang. Iyalah. Musuh banjir musuh. Si makan itu Anjir rumah baik. bukan perawatan. Nah, ya. Nah, anakku mana mari ngono kuwi sembahan kok. Berbeda yuk. capek kan? Ya, enak ini. Enak. Enak nih. Ngopi ora? Ya, nanti saja. Nantian.
Baik teman-teman, alhamdulillah Oke. sudah memasuki jam sholat subuh dan pas juga proses pengobatan sudah selesai, mungkin tinggal tahap pemulihan. Kita pasrahkan dan kita serahkan kepada Tuhan dan Ibu. Semoga ini adalah awal kesembuhan dari eyang kita yang syarif, Amin. dan kedepannya insya Allah kita lebih hati-hati lagi ya. Dan tentunya ini suatu rasa syukur yang begitu amat mendalam ya teman-teman ya. Kita tunjukkan dengan sholat subuh berjamaah ya. Ya, Bu, oke nanti. Jamaah aku kok kono sembuh tak undur apa? Kok nek jiwar biyen nemu kok. Sholat dari situ, di situ. Nur, pokoknya jenengan berdoa moga-moga yang macan itu sembuh dan jangan lupa support ngetang nebek gue. Iya. Iya, kan jenengan setuju? Kita syukuran bareng-bareng. Oke. Kita suban dulur. Yuk. Yang mau ikut suban ya yuk. Ke kamera tak geletak nabek iki nang rekam kono akeh. Ngawur lah, ini baik. Ya wis. Assalamualaikum, Lur.